Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel YouTube Grand Rohan Talk. Kali ini kita akan membahas salah satu koleksi dari Grand Rohan Jogja. Ya, masih bersama saya dengan Fitri selaku marketing komunikasi Hotel Grand Rohan Jogja dan rekan saya. Dan saya Tegar selaku digital marketing Grand Rohan Jogja. Edisi kali ini Grand Rohan Jogja Collection. Apa yang menarik kali ini, Kak Tegar? Ya, kita kali ini tidak akan sendirian karena kita nanti akan bersama salah satu kolektor dari mobil antik yang sekaligus owner dari Grand Rohan Jogja yang akan membantu kita membahas salah satu mobil ikonik di Grand Rohan Jogja. Nah, seperti apa sih keseruannya dan sejarah koleksi yang ada di Grand Rohan Jogja seperti apa? Ikuti terus Grand Rohan Talks kita kali ini. Tegar, Assalamualaikum Pak Agung, apa kabar? Pak Fitri, Mas Tegar. Nah, kali ini nih Pak Agung, kita sudah ada di Lembayung Senja Grand Rohan Jogja. Kita mau tanya-tanya nih Pak Agung, awal mula dari kok bisa sih tertarik mengoleksi motor dan mobil antik dulu? Pada umumnya, orang mengoleksi mobil-mobil antik itu mempunyai beberapa alasan. Mobil koleksi itu mempunyai sejarah. Jadi sejarah perkembangan otomotif di masa waktu itu ada sejarahnya. Alasan lain itu adalah ini keunikan desain. Jadi bentuk-bentuk mobil lampau itu berbeda dengan mobil sekarang, Mas Tegar. Bentuknya kan kalau mobil yang dulu itu unik-unik ya. Orang sering menyebut bentuknya klasik. Bentuknya itu abadi dan tidak terulang di zaman-zaman sekarang. Ya. Kemudian juga sentimen dan nostalgia. Jadi sewaktu kita kecil, kita pernah melihat mobil, itu kan masuk dalam pikiran kita ya. Ataupun melihat film, ada mobil legendaris, itu selalu teringat kita. Nah, sewaktu kita sudah dewasa, kita mampu untuk membeli, itu rasanya pengen mengulang kenangan di masa lalu, nostalgia. Jadi kita pengenlah memiliki mobil yang impian zaman masa kanak-kanak. Kalau koleksi mobil antik seperti ini, itu kan ada nilai investasinya ya. Setiap tahun itu kalau mobil antik itu harganya selalu naik. Berbeda dengan mobil baru yang setiap tahunnya itu justru malah mengalami penurunan. Dan satu lagi, kalau kita itu mempunyai mobil antik begini, ini kan ada klubnya nih. Kita itu bisa bergabung, bisa mempunyai komunitas, relasi baru yang kadang-kadang kita bisnis itu tidak terduga-duga, kenalnya bisa dari komunitas itu. Iya. Apa sih Pak Agung sejarah dan juga yang menarik dari Land Rover ini? Ya. Land Rover itu merek yang sangat legendaris. Itu yang dibikin dari negara Inggris. Jadi di masa lampau negara-negara Eropa itu lebih dulu bisa memproduksi mobil daripada Korea ataupun Jepang. Amerika juga lebih dulu. Nah, Land Rover ini salah satu merek di Inggris yang sangat legendaris. Nah, yang kita koleksi ini adalah Land Rover seri 1 atau seri pertamanya Land Rover itu diproduksi. Jadi mempunyai nilai histori yang sangat tinggi ya, karena ini adalah mobil pertama yang dikeluarkan oleh pabrikan Land Rover. Seri 1 ini diproduksi dalam rentang waktu 1948 sampai 1956. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa mobil Land Rover ini diproduksi dari tahun 1948 sampai 1956. Nah, Pak Agung, untuk di Indonesia sendiri mobil ini tren di tahun berapa, Pak Agung? Ya, sesuai produksinya. Jadi 48 sampai 56 masuk ke Indonesia itu dalam bentuk CKD, komplit itu. Build up, bukan potongan-potongan seperti sekarang. Jadi mobil itu masuk ke Indonesia di masa itu juga. Dan mobil Land Rover ini sangat istimewa ini karena dipakai oleh tokoh-tokoh bersejarah atau tokoh-tokoh besar. Kalau di Inggris misalnya, Ratu Elizabeth itu kalau bertugas naiknya juga Land Rover seri 1 ini. Kalau di Indonesia, tokoh-tokoh besar seperti Presiden Soekarno ataupun Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Nah, itu kalau bertugas mobilnya adalah Land Rover seri 1 ini. Nah, itu dia. Jadi mobil Land Rover ini sangat bersejarah dan ikonik ya, sahabat Rohan, baik itu di dunia maupun di Indonesia. Mau tahu lebih lanjut terkait mobil ini, tonton terus videonya ya. Nah, sahabat Rohan, kali ini kita sudah berada tepat di depan Land Rover koleksi yang ada di Grand Rohan Jogja. Nah, Pak Agung, kita mau tahu nih Pak Agung, seperti apa sih tantangan dan prosesnya untuk mendapatkan mobil Land Rover ini? Jadi ini ceritanya panjang ini.
Saya sebelumnya sudah mempunyai beberapa Land Rover. Ya. Tapi Land Rover itu yang paling dicari banyak orang itu adalah yang seri 1. Oke. Nah, waktu itu ada temen dari Solo itu mengasih informasi ke saya kalau ada Land Rover yang bentuknya itu lain. Yang ini bedanya itu ini nggak ada pinggulnya. Oh iya, betul ya. Jadi kalau ini kan ramping ada dia ya. pinggulnya. Lah Land Rover yang seri 2, seri 3 itu ada pinggulnya. Nah, waktu itu teman saya itu bilang itu ada Land Rover tapi bentuknya unik, antik, tidak seperti Land Rover yang umumnya ada. Beliau tidak tahu kalau itu sebenarnya Land Rover seri 1. Kemudian saya cepat-cepat langsung ke Solo, menuju ke tempat itu. Nah, waktu itu saya langsung ke Karanganyar tepatnya, di Solo. Saya lihat pertama kali itu keadaannya sangat memprihatinkan. Jadi keadaan mobil ini seperti rosokan yang terurai, tidak berbentuk wujud mobil, tapi sudah lagi gitu iya, ya, Pak, ya? copot-copotan begitu. Selebornya ada di sana, kap mesinnya ada di sana. Tapi saya yakin, saya lihat, saya cek satu-satu, ternyata itu orisinil semua, bodinya itu. Kemudian saya lihat juga, ternyata itu juga masih komplit, walaupun tercecer, walaupun terurai. Saya hafal bagian-bagiannya. Wah, ini berani nih kita beli, karena ini bahan bagus, orisinil, dan masih komplit aksesoris-aksesorisnya. Nah, Sahabat Rohan, kayaknya kita nggak seru ya kalau kita nggak langsung membahas terkait proses perakitan awal mobil Land Rover ini. Mungkin Pak Agung boleh kita langsung aja ceritakan seperti apa sih proses perakitan awal mobil Land Rover ini. Ya, ini jadinya perakitan awal Land Rover itu berbeda dengan mobil yang lain. Karena bahan baku platnya bodi ini, dia itu berasal dari aluminium. Aluminium ya? Ya, jadi tidak bisa dilas. Oke. Berbeda dengan mobil-mobil yang lain, itu bahan bakunya kan dari besi. Ini dari aluminium. Jadi kalau seperti menggabungkan bodi itu dari pabriknya seperti ini loh, Mas. Ini adalah las titik ini. Las titik yang masih asli. Las titik. Tidak bisa dilas seperti besi ya. Ini karena aluminium ini. Ini kalau dipukul, nah suaranya begini nih aluminium. Terus pertama kali kita membangun itu setelah kita tarik dari Solo, kemudian di rumah saya ada ngundang bengkel lah gitu. Pertama kali yang saya bangun, yang saya perbaiki itu adalah mesinnya. Mesinnya dulu. Nah, mesin ya. itu di sini ya. Menarik Mesin sekali itu di sini, sahabat. ada videonya, dokumentasinya. Setelah mesin kita perbaiki, kemudian ini Mas, kolong-kolong ini kaki-kaki. Ini namanya, ini kan gardan ya. Land Rover itu kan mobil untuk segala macam situasi. Jadi ini 4x4 ini. Penggerak depan juga penggerak belakang. Jadi untuk off-road gitu ini, mobil ini untuk off-road. Kemudian setelah mesin dan kaki-kaki itu selesai, kita baru menggarap bodi. Kita pertama kali mengupas catnya, yang lama itu kita kupas dulu. Setelah kita kupas, kan ada kelihatan itu yang rusak ataupun yang penyok gitu. Yang penyok-penyok itu kita perbaiki, kita luruskan. Itu kita ngundang tukang kenteng. Dikenteng, diluruskan. Itu kenteng aluminium itu tukangnya berbeda itu, punya keahlian khusus. Ada khusus berarti ya? Iya, jadi kita kenteng sampai lempeng ya. Makanya ini lurus. Makanya ini kan bodinya lempeng sekali, tanpa dempul ini. Tanpa dempul. Nah, setelah bodi itu lurus, kemudian yang rusak-rusak ataupun yang penyok-penyok itu sudah benar, baru kita masukkan ke tukang cat. Nah, ini semuanya ini bahannya adalah aluminium. Kecuali bagian chassisnya. Ini chassis ini, rangka ini. Rangkanya. Jadi rangka ini kalau ini dari besi. Itu masih original juga ya Pak ya? Ya, walaupun dulu waktu kita dapat itu ada bagian chassis yang keropos. Jadi perlu diperbaiki. Ditambahin ya, ditambah untuk materialnya ya. Ya, dan ini semua apa namanya aksesorisnya itu masih orisinil semua. Oh ya, lampu ini, dan ya, ini mereknya semuanya? Tulisannya ada Lucas ini. Ini ada. Kemudian pernak-perniknya ini semua, ini speedometer, ini masih asli juga. Kayak aksesoris yang di speedometer bahkan masih orisinil masih orisinil, ya. Ini kursi-kursi, tadinya kursi sudah rusak. Ini kita retrim ya, dengan mengikuti bentuk orisinilnya. Kemudian ini Mas, ini emblemnya ini peneng emblem ini juga asli bawaan pabrik ini.
masih asli semua. Kemudian ini juga lambang Land Rover ada di sini. Ini kalau seri 1 tulisannya Birmingham. Jadi kalau seri 1 itu pabriknya di kota Birmingham di Inggris. ya. Nah, kalau seri 2 sudah pindah pabrik Oke, di mana? di Solihull. Solihull. Di Solihull ini masih Birmingham. Seri 1. Ya, ini masih original semua ini. Dan kalau dulu ya kategori mungkin kalau kita suka melihat film-film ya, dulu legendaris itu perang ataupun ada sejarahnya. Militer lah, yang hubungannya dengan militer. Ini pasti ini sudah tidak asing lagi ya untuk jenis mobil Land Rover ini. Ini ada film yang unik yang judulnya itu God Must Be Crazy. Oke, Ya, Goodness Crazy. ingat kan Udah yang pernah film di nonton? Afrika itu? Iya, betul, Nah, itu betul. seri 1 itu sama dengan ini iya. mobilnya. Oke. Itu seri 1 God Must Be Crazy. Itu film yang apa ya, ikonik juga ya. Nah, kalau film Betul. anak-anak ada juga itu Land Rover. Itu Sound the Ship. Oh iya, sama Tapi itu seri 2. Hmm. Besok kita bahas. Kita juga ada seri 2. Oke. Nah, kita bahas restorasinya juga. Nah, tadi kan kayaknya prosesnya panjang ya Pak, proses perakitan. Kira-kira apa sih kendala-kendalanya Pak dari perakitan mobil ini? Ya, ini membangun Land Rover itu perlu keahlian khusus ya. Itu tadi sudah saya sebutkan bahwa bodinya ini adalah dari aluminium. Jadi kalau ada yang sobek itu nggak bisa dilas. Jadi harus dikeling. Terus hambatan kita, ini mobil kan sudah tua sekali ya. Jadi onderdil itu kalau kita beli di toko-toko spare part sudah nggak ada. Jarang ditemukan ya. Iya, Bahkan jadi sudah harus iya langka harus begitu. berburu kita aksesoris yang masih kurang. Lah itu berburu kita bisa di Indonesia melalui komunitas itu. Betul. Kalau di Indonesia terpaksa tidak ada, kita beli dari luar negeri, impor kita. Paling jauh kemana Pak? Ke Inggris. Ke Inggris juga Iya. ya? Oh, langsung ya ke negara asalnya. Ya sekarang kan sudah online Mas Tegar. Iya, Jadi betul. kita bisa beli lewat eBay. Oke. Ya, semua ada itu kalau itu. Jadi lebih cepat juga ya dapetnya. Iya, ini beberapa ini kita beli dari luar negeri ini karena di sini sudah tidak ada. Nah, sahabat Rohan, kita penasaran nih ya kan Kak Tegar, Pak Agung, bagaimana sih isi dalam mesin Land Rover ini? Karena biasanya nih sahabat Rohan, mesin antik ya, mobil-mobil antik ini biasanya sudah tidak original lagi. Nah, kalau Land Rover kali ini yang ada di Grand Rohan Jog ini seperti apa? Penasaran? Kita lihat dulu Pak iya, Agung. ini masih asli nih Mbak Oke. Fitri. Coba kita buka ya, ini kita lihat mesinnya. Nah, ini mesin asli Land Rover seri 1 tahun 56. Masih orisinil, jadi kita pertahankan. Karena apa ya, keorisinalan sesuatu mobil antik itu ya memang bagusnya ya dipertahankan. Betul. Nah, ini mobil Land Rover seri 1 ini mesinnya sangat legendaris. Jadi walaupun produksinya sudah lama banget, ini mesin handal. Jadi dipakai perang, dipakai di padang pasir, di segala medan dia medan. Ini ini sangat ya, tangguh sangat ini tangguh. mesinnya. Ini coba kita lihat ini. Ini walaupun produksi lama, tapi ini mesinnya itu sangat rapi. Tidak rumit, kabel-kabel juga hanya sedikit ya, ini ya. benar-benar Bandingkan simpel ya. dengan mobil-mobil sekarang kan Betul. terlalu rumit. Betul. Nah, ini sederhana. Jadi memang sengaja dibuat sederhana. Jadi sewaktu rusak di tengah hutan ataupun di suatu tempat yang nggak ada penghuninya, itu mudah sekali, sederhana mesin Betul. ini diperbaiki. Memang sengaja didesain mesin ini dibikin sederhana, siapa saja bisa memperbaiki. Jadi teknologinya memang masih teknologi yang sederhana. Nah, ini kecuali tutupnya ya, kecuali tutupnya ini semuanya asli. Ini Oke. tulisannya ini ada tulisannya. Ini kan radiator ini untuk pendingin mesin, isinya air. Ini tulisannya Birmingham. Birmingham. Ya. Ini Kemudian buatan- ini emblem-emblemnya ini masih asli semua ini. Ini masih cukup mulus keadaannya. Nah, sudah banyak sekali tadi ya proses mesin dan perakitan awal. Nah, saya juga mau tanya nih Pak Agung, kira-kira proses paling rumit nih dalam perakitan mobil Land Rover ini itu apa Pak Agung? Ya. Jadi restorasi ini pertama kali kan kita membetulkan mesin sama kaki-kaki. Nah, kalau mesin itu kendalanya ini spare part. Spare part. Iya, Ya, nyari spare part itu betul. sangat langka sekali ini. Mobilnya aja langka, apalagi spare partnya. Iya, betul. Ya, jadi kita melalui komunitas itu kita nyari-nyari informasi, dan kalau kita nggak dapat ya kita harus impor itu mesin.
Kemudian yang tidak kalah sulitnya itu mengembalikan body supaya tetap kembali ke asalnya. Jadi ini dulu keadaannya waktu dapat, setelah kita kupas catnya, ini penyok-penyok ini. Ini penyok-penyok sekali lah. Ini mengembalikan yang penyok-penyok menjadi lurus kembali. Ini kalau kita pegang ini Mas. Ini halus banget ini. Iya. Datar gitu ya. Datar, ya. Ini mengembalikannya itu perlu keahlian tukang yang spesialis untuk mengenteng, dikenteng aluminium. Itu tidak mudah. Karena kalau aluminium itu dipanasi, itu akan mengembang, berbeda dengan besi. Ya, aluminium sangat susah untuk dikenteng. Nah, ini kita kebetulan mendapatkan tukang yang sangat bagus, sangat teliti, hasilnya bisa maksimal, sehingga bodinya ini hampir tidak ada dempulnya ini. Iya, betul ya. Ini kalau kita pukul ya, suaranya gini ya, nggak ada dempulnya, saking lempengnya proses kentengnya. Ini membutuhkan proses berapa lama Pak? Nah, itu mesin itu dulu kita kerjakan itu 4 bulan. Ya, lamanya itu karena kita harus berburu spare part juga. Kemudian yang paling lama itu membetulkan bodi. Itu 1 tahun itu Mas Tegar. 1 tahun sendiri. Satu tahun, ya. Kemudian setelah bodi lempeng, kita masukkan ke tukang cat. Di cat itu 3 bulan. Hanya 3 bulan. Jadi tukang cat itu sudah menerima bahan yang lempeng, jadi dia tinggal ngecat aja. Kemudian setelah cat, kita perapian akhir seperti electrical ini, masang-masang kabel dan ini aksesoris itu 1 bulan. Jadi kalau kita hitung itu totalnya dari proses awal sampai selesai seperti ini itu 1 tahun 9 bulan. 1 tahun 9 bulan. Nah, kalau warnanya ini memang warna asli ya Pak? Maksudnya menyerupai aslinya. Betul. Gitu ya? Jadi kalau warna, kita kan dulu Land Rover seri 1 itu keluar dari pabrik warnanya apa? Ada pantun warnanya. Nah, ini aslinya seperti ini, Land Rover seri 1. Ya, namanya bronze green. Ada nomor serinya. Jadi kita lihat di Land Rover, kemudian kita ke cat. Ini catnya kita pakai siken ini, seperti terlahir kembali. Seperti terlahir kembali, betul. Nah, sahabat Rohan, tadi kita udah dengar sama-sama nih Pak Agung menjelaskan bagaimana sih tadi tantangannya dan juga apa saja tadi yang dilakukan saat restorasi mobil Land Rover ini. Nah, kita juga mau tahu nih sahabat Rohan dan Kak Tegar, apa sih yang menarik lagi nih dengan momen dari Land Rover ini? Seperti apa momennya? Oh, itu sewaktu mobil ini sudah jadi, di Facebook saya itu tiba-tiba ada yang ngirim pesan. Oh iya. Ya, ingin berkenalan. Kemudian setelah kita kenalan, itu orang dari Solo itu. Pak Agung tersebut itu bercerita bahwa mobil ini itu adalah mobil keluarganya. Insya Allah. Ya, jadi sejarahnya mobil ini dulu adalah mobil dinas di suatu instansi pemerintahan di Solo zaman Belanda. Setelah merdeka tahun 56 itu dipakai di PT Perusahaan Jawatan namanya, yang mengurusi kereta api. Iya. Lah mobil ini dipakai untuk dinas bapaknya selama kurun waktu sekitar 15 tahun. 15 tahun. Lama ya? Yang lama sekali. Ya. Berarti kan udah ada memori sendiri ya kan dalam Buat Pak Agung tersebut. Pak Agung Ya, tersebut. namanya Pak Agung Pahlevi. Kemudian setelah masanya itu selesai, mobil tersebut kemudian dilelang ya, dari aset negara kemudian bisa menjadi hak pribadi, dibeli oleh orang tuanya Pak Agung itu. Kemudian mobil tersebut dipakai sebagai mobil keluarga. Saya itu ditunjukin fotonya waktu Pak Agung itu masih balita, bersama keluarganya itu menggunakan mobil ini. Kemudian waktu SMA menjelang masuk kuliah, dia juga ada fotonya di mobil ini di rumahnya. Karena untuk biaya kuliah, mobil ini kemudian dijual. Terpaksa dijual. Lah, beliau itu mencari-cari mobil itu sekarang ada di mana. Lah, melalui seorang teman itu diberitahu kalau mobil itu ada di sini. Kemudian menghubungi saya, kepengen datang, kepengen melihat, akhirnya datang ke sini. Kemudian beliau itu berfoto di sebelah pojok sini, dengan pose yang sama waktu berapa puluh tahun yang lalu. Jadi
Jadi ada memori tersendiri yang terangkat kembali gitu Betul, ya. dia kembali ke memori di tahun-tahun yang sudah lampau tadi ya. Iya. Menarik sekali sahabat Salah Rohan. satu benang merah dari perakitan mobil Land Rover ini ya, sahabat Rohan. Jadi tidak hanya tidak hanya sebuah koleksi diwujudkan kembali, tapi ada hikmahnya juga tadi ya, kita bisa bertemu dengan pemilik sebelumnya yang juga memiliki memori yang tidak kalah berharga gitu Kak Fitri ya. Betul sekali, banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita angkat ya dari koleksi Land Rover kita kali ini ya Pak Agung ya. Iya. Tidak hanya membangun chemistry begitu dengan Land Rover sendiri, tapi juga nostalgia langsung datang ya pemilik aslinya ke Grand Rohan Jogja untuk melihat ternyata kondisinya sudah seperti ini ya, yang sudah lama sudah tidak dijumpai lagi waktu itu. Sangat menarik sekali Kak Tegar. Nah, sahabat Rohan, itu tadi ulasan ya video mengenai koleksi Land Rover yang ada di Grand Rohan Jogja. Ya, sahabat Rohan bisa langsung berkunjung ke Grand Rohan Jogja kalau mau melihat mobil Land Rover ini ya. Dan tentunya masih banyak sekali koleksi-koleksi yang Anda bisa lihat dan foto-foto langsung ya di Ya. Grand Rohan Jogja. Nantikan pembahasan koleksi lainnya di series YouTube berikutnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa like, comment, and Dan subscribe. di YouTube kita tentunya Grand Rohan Jogja. Saya Fitri selaku marketing komunikasi Hotel Grand Rohan Jogja. Dan saya Tegar selaku digital marketing Grand Rohan Jogja. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.